kabar? Ketemu saya lagi ya dengan Bu Rina dan Bu Indri. Kita mau menemani ibadah kita ya. Seneng ya. Yuk kita mau nganu pujian dulu ya pagi ini ya, biar semangat ya. Kita nyanyi lagu apa Cik Indri? Kak Indri? Bu Indri? Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Bisa semua ya. Udah hafal ya. Yuk. Ambil gerakan ya, saya. Ayo Indri, kita gerak yuk, semangat yuk. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Wah, matahari aja bisa apa? Bersinar ya Bu Indri ya. Burung-burung juga tadi berkicau, bertambah-tambah indahnya. Kita semakin hari juga semakin indah, semakin diberkati Bu Indri. Iya Mbak Indri? Ya, terus Bu Indri mari silakan. Mau doa dulu ya kita ya sama Bu Indri ya. Mari adik-adik kita berdoa dulu sebelum kita sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kembali kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Ya, kita juga sudah nyanyi lagu pembukaan tadi ya, sudah doa ya. Sebelumnya kita mau ini adik-adik, nanti kita mau dengar firman Tuhan, kita nyanyi lagu ini dulu. Ini, terus nanti sisanya ada berapa tuh sisanya? 12. Oh, 12. Lagunya 5 roti dan 2 ikan. Yuk kita dengar yuk, kita latihan yuk, kita nyanyi dulu ya. Udah lama enggak nyanyi lagu ini ya. Kita mau dengar firman Tuhan, adik-adik jangan lupa ya, siapkan dulu Alkitab kalian, juga siapkan dulu juga ya adik-adik ya. Siapkan apa? Ini hati kalian ya. Kalau mau dengar firman Tuhan, adik-adik harus siap ya. Siap hati, siap pikiran, juga siap apa? Alkitab ya. Yuk mari kita dengar firman Tuhan dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat ketemu lagi dengan kakak yang cerita waktu pas Natal. Hari ini kakak akan cerita yang diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Sebelum kakak baca firman Tuhan dan kakak menyampaikan cerita, mari kita berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan, duduk yang manis. Yuk mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau minggu ini kami boleh bersama-sama mengikuti kebaktian sekolah minggu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman ini boleh menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak kami yang akan mendengarkan di rumah masing-masing. Berkati juga hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan cerita ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema hari ini adalah meski kecil tapi menjadi berkat. Ayo, di antara kamu siapa yang sama mama papanya disuruh ngasih persembahan tapi
tidak dipersembahkan? Ada nggak? Ayo, nggak berani unjuk tangan. Tapi kakak percaya deh, adik-adik di sekolah minggu GKI Pajajaran baik-baik semua. Jadi kalau dikasih persembahan, pasti persembahan itu diberikan. Tapi adik-adik, ada loh anak yang dikasih persembahan, dikasih uang untuk dipersembahkan, tidak dipersembahkan. Yuk kita lihat film kecil ini. 어떤 마음으로 헌금을 드리나요? 봉투봉투 열렸네. 오늘은 뭉치 용돈 날. 그래, 알아. 자, 여기. 야호! 고맙습니다. 이번 달에는 용돈 인상된 거죠? 아니, 초등학생한텐 지금 용돈이 적당한 것 같은데. 아니에요. 우리 반에서 내가 제일 쬐끔 받아요. 쥐꼬리보다 작은 용돈에서 11조 떼야지, 헌금 떼야지. 남는 게 없어요. 하나님이 주신 돈인데 당연히 11조 하고 헌금을 해야지. 엄살피지 마. 뭉치야, 오늘 11조 하는 거 잊으면 안 된다. 알겠지? 알아요. 여기 가져간다고요. 내 피 같은 용돈. 또 죽었네. 조금만 더 하면 기록 깨는데. 야, 사뭉치. 아침 잘 만났다. 넌 여기서 뭐하냐? 나 조금만 더 하면 기록 깰 수 있을 것 같으니까. 야, 돈 좀 빌려주라. 없어. 그러지 말고. 야, 너도 이 오락 좋아하잖아. 야, 같이 하자. 응? 진짜 없다니까. 그 봉투에 든 건 뭐니? 11조. 야, 누가 다 11조를 굳이 그대로 하냐? 나는 가끔 안 할 때도 있거든. 정말? 그렇게 해도 될까? 엄마한테 걸리면 큰일인데. 괜찮아. 티 안 나게 쓰면 돼. 야, 빨리 동전으로 바꿔. 응? 11조를 잃어버렸다고? 네, 바람에 날아가서. 너 용돈 적다고 11조도 헌금도 다 하기 싫다고 투덜거리더니 혹시 너... 아니에요. 정말 잃어버렸어요. 잘못했어요. 아유, 잃어버렸다고 11조를 안 할 수는 없고. 다시 용돈에서 잃어버린 만큼 떼어내야지. 이번 달에 친구들 생일도 많고 사야 할 준비물도 많고 게임비도 써야 하는데. 됐어. 그래야 다음부터는 11조를 소중하게 들고 가지. 그리고 엄마가 다음 주일 예배 때 뭉치가 11조 하는지 안 하는지 옆에서 지켜볼 거다. 엄마 미워. 용돈 받은 지 얼마 되지 않았는데 다 썼어. 이게 나 11조를 2번 내서 그래. 다음 달에 내 용돈은 기필코 지켜야겠다. Nah, adik-adik, di mana film tadi? Siapa tokohnya? Ayo, siapa tokohnya? Tokohnya itu kakak ulangi lagi ya. Namanya Mungci. Mungci ini dikasih uang. Dia dikasih uang saku 1 bulan. Lalu adik-adik, apa yang dilakukan oleh Mungci? Dia pikir, aduh, uangnya cuma sedikit. Dia mulai banding-bandingkan ya dengan orang-orang di sekitarnya, dengan teman-temannya di SD. Lalu dia malah membawa uangnya. Waktu itu di tempat dia, di gereja dia, ada uang persembahan biasa, ada uang persembahan perpuluhan. Jadi kalau misalnya punya 50.000, dikasih tuh 5.000 ke gereja. Nah, Mungci ini sayang nih. Aduh, uang persembahannya diberikan apa enggak ya?
Pertanyaannya adik-adik, kenapa Mungki tidak mau memberikan persembahan? Kenapa Mungki tidak mau memberikan persembahan? Kalau kita lihat dalam film tersebut, film pendek tersebut, bukan karena dia nggak rela, bukan karena dia misalnya, bukan karena hilang sebenarnya. Tapi pertama-tama dia merasa sedikit dapat uangnya itu. Dia dapat uang jajan 1 bulan, lalu tiba-tiba dia membandingkan dengan teman-temannya di SD dan dia mengatakan, uangnya sudah sedikit. Jadi itu yang pertama. Kenapa Mungsi tidak memberikan persembahan? Karena dia merasa uangnya sedikit. Lalu yang kedua, kalau kita lihat, Mungsi memberikan persembahan. Kalau dia memberikan persembahan, dia pikir dengan uang yang ada pada dia, nggak ada tuh sisanya, tidak ada sisa. Jadi adik-adik yang dikasih dalam Tuhan yang ada di rumah, Mungsi sebenarnya tidak mau memberikan persembahan. Pertama-tama karena dia merasa sedikit. Yang kedua, nih kalau dikasih persembahan ke gereja nih, tidak ada sisanya. Nah adik-adik, sikap Mungsi ini tentu tidak baik ya. Jangan diikuti. Sikap Mungsi ini sebenarnya juga tidak boleh kita lakukan. Nah adik-adik, ada loh cerita yang kebalikan dari Mungsi. Dia memang tidak punya uang untuk mempersembahkan. Tapi waktu itu dia mempunyai 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan ini sebenarnya untuk dirinya sendiri. Ceritanya dalam tadi Yohanes 6 ayat 1 dan 15, Tuhan Yesus sudah melakukan pelayanan, lalu dia pergi di sampai dan banyak orang yang ikut. Injil Yohanes mengatakan ada 5.000 laki-laki. Banyak banget. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, beri mereka makan. Muridnya berkata, dari mana bisa beri makan 5.000? Nggak mungkin lah. Dari mana uangnya? Tapi salah satu muridnya berkata, di sini ada anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Injil Yohanes tidak menceritakan gimana reaksi dari anak ini. Tapi kalau kita lihat, apakah anak ini menyembunyikan bekal 5 roti dan 2 ekor ikannya untuk diri sendiri? Ternyata tidak. Kenapa kita bisa menyimpulkan adik-adik 5 roti dan 2 ikan yang dipunyai anak-anak ini dipersembahkan? Karena kita tahu dalam Injil Yohanes yang kita baca, 5 roti dan 2 ikan itu bisa dipersembahkan dan didoakan oleh Tuhan Yesus. Jadi dalam Yohanes 6 ayat 9 dikatakan di sini ada seorang anak kecil yang membawa roti, 5 roti dan 2 ikan. Dan anak itu tidak mengatakan, ini kan bekal saya, biarin aja orang lain. Tidak, dia memberikannya itu. Dari mana kita tahu walaupun Injil Yohanes mengatakan? Sekali lagi, Tuhan Yesus mendoakan 5 roti dan 2 ikan ini. Anak itu datang, membawa roti, mungkin rotinya roti yang dibuat oleh maminya, ikannya itu dikasih juga oleh maminya, tapi dia mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan akibatnya 5 roti dan 2 ikan itu ketika diberkati oleh Tuhan, itu bisa menjadi roti yang sangat banyak. Bayangkan 5.000 orang bisa mendapat makan. Bahkan ada sisanya. Yohanes tadi mengatakan sisanya itu ada berapa? Ya, ada 12 bakul. Banyak banget. Nah, kita lihat tuh ya di PowerPoint tuh. Banyak orang yang mendapat makan. Dari siapa? Dari persembahan anak kecil ini. 5 roti dan 2 ikan. Dia tidak merasa sedikit. Tidak seperti Munci dari film tadi. Uangnya sedikit buat persembahan, buat perpuluhan. Nggak ada sisanya. Anak kecil ini yang membawa 5 roti dan 2 ikan mempunyai sikap sebaliknya dari Munci. Dia
memberikan persembahannya berupa 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan Yesus memberkatinya sehingga 5.000 orang itu bisa makan. Dan tentu mereka kenyang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari dari cerita ini? Apa yang dapat kita pelajari? Kita mungkin tidak seperti anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita berpikir bahwa persembahan kita itu, aduh, persembahan kita sedikit, berarti enggak? Persembahan kita itu berarti loh. Coba deh, kalau kamu misalnya setiap minggu memberikan persembahan 5.000. Teman-teman kamu di GKI Pajajaran kelas besar ada berapa? Kayaknya ada 30 lebih deh. 30 apa 40 gitu ya. Kakak hitung 30 aja deh. Kalau 30 semuanya memberikan persembahan 5.000 aja setiap minggu, 30 kali 5.000 itu jadi berapa? 150.000. Kalau 1 bulan, hitung aja 4 minggu. 4 kali 150.000 berarti 600.000. Wih, kan besar ya. Uang kamu yang 5.000 itu bersama dengan teman-teman kamu bisa. Kalau 1 bulan jadi 600.000. Kalau 1 tahun, 1 tahun kan 12 bulan, berarti 12 kali 600.000, 7.200.000. Bayangkan adik-adik, persembahan yang kecil yang kamu berikan hanya 5.000 itu, kalau 1 tahun kalau dikumpulkan bersama-sama, ternyata bisa jadi 7.200.000. Banyak kan? Mungkin kamu bertanya, aduh Kak, saya 5.000 aja nggak punya. Kadang-kadang nggak dikasih uang sama mama. Nah, pertanyaannya adik-adik, kalau adik-adik bilang, aku nggak punya 5 roti dan 2 ikan, aku nggak punya juga uang, mamaku nggak ngasih uang, adik-adik masih bisa memberikan persembahan. Kita baca yuk 2 Korintus 8 ayat yang ke-12b. Yang berbunyi demikian, 2 Korintus 8 ayat 12b. Maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Sekali lagi kakak bacakan, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Ya kan, adik-adik mungkin bilang, kan tadi Kak, adik bilang nggak ada nama punya adik uang. Adik nggak dikasih uang sama mama. Jadi pemberian apa yang harus diberikan? Mari adik-adik kita baca Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat pertama kakak bacakan ya. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah adik-adik, dalam Roma 12 ayat 1 kita diajarkan juga, kita nggak punya uang, kita nggak bisa kayak anak kecil tadi yang punya 5 roti dan 2 ikan. Kita nggak dikasih uang sama mama. Paulus mengajarkan dalam Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa? Artinya adik-adik mempersembahkan tubuh itu, mempersembahkan buat gereja itu bisa nyanyi, bisa kemudian menjadi petugas persembahan. Mungkin kamu bilang, kan lagi offline, mana bisa? Kamu sebenarnya bisa menolong mama kamu, menolong adik kamu. Dengan menolong, kamu sebenarnya telah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Bukan dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk tenaga kamu, tingkah langkah kamu yang baik. Nah, jadi adik-adik sekali lagi ya, minggu ini kita belajar dari seorang anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Kita tidak boleh seperti film Korea tadi, pemainnya yang bilang, aduh uangku sedikit dan sebagainya, mungkin. Tapi adik-adik bisa melakukan sesuatu.
lakukan mulai minggu ini ya. Berikan persembahan kalau uang itu ada. Jangan lihat berapa jumlah uangnya, 1.000, 2.000, atau 5.000. Kalau mami, papi kamu nggak berikan uang, persembahkan dirimu dengan merubah karaktermu menjadi karakter yang baik. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Ya adik-adik, tadi adik-adik udah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kita semua merasa diberkati oleh Tuhan. Nah, kita mau menyanyikan satu lagu lagi. Aku diberkati. Baik ya. Adik-adik ya. Yang keras suaranya, yuk semangat. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kita mau membuat aktivitas ya. Kita mau bikin aktivitas bersama. Jangan lupa untuk persembahan adik-adik bisa titip ke papa mama ya. Sampai jumpa minggu depan. Halo, sampai jumpa. Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini kita akan membuat aktivitas ya. Kita mau buat apa ya? Kita akan membuat 5 roti dan 2 ikan dari bahan dasar kertas. Mari kita siapkan dulu ya alat dan bahannya. Coba perhatikan bagaimana cara kita membuatnya. Perhatikan ya anak-anak ya. Yang kita butuhkan adalah kertas HVS warna putih atau warna yang ada di rumah. Kemudian paper plate ya. Lalu pensil, lalu spidol, terus lem ya. Jangan lupa gunting untuk menggunting. Lalu kertas asturo 2 warna. Di sini Ibu memakai kertas asturo warna orange dan warna kuning. Pertama, kita siapkan paper plate atau piring kertas. Kita tutup dulu dengan lingkaran ya, dengan memakai pensil kita gambar ya, kita tutup dengan lingkaran. Kalau sudah kita lem. Nah, setelah itu akan menjadikan seperti ini ya anak-anak ya. Ini tadi sudah ditutup dengan kertas ya, lalu ditutup dengan setengah lingkaran dari bahan dasar kertas. Untuk apa ya gunanya? Nanti gunanya untuk menaruh 5 roti dan 2 ikan yang akan kita buat bersama. Jelas ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita taruh dulu ini ya. Setelah itu kita siapkan ini, kertas asu. Kita akan membuat roti. Anak-anak membuat roti dengan cara dibelah seperti ini. Coba perhatikan ya, dibelah seperti ini. Kita gambar dulu rotinya ya. Anak-anak boleh memvariasikan gambar rotinya. Lalu kita gunting ya, kita gunting. Jadi seperti ini, kita akan membuat 5 roti ya. Selanjutnya kita akan membuat ikan ya. Coba perhatikan. Kita buat belah dulunya ya. Ini ikan kita buat di sini ya. Gambar ikannya kita buat seperti ini. Ya,
Lalu kita gunting ya anak-anak ya. Kita gunting ikan yang sudah kita gambar tadi. Kita beri mata ikannya ya, supaya ikannya bisa makan. Kita beri mata, bisa melihat ikannya. Kita beri mulut ya. Kita beri mulut supaya bisa makan. Nah, sudah jadi ya ikannya ya. Setelah itu kita akan membuat 2 ikan. Lalu kalau sudah jadi, kita akan menyusunnya di piring kertas yang sudah kita siapkan tadi, ya. Nah, ini anak-anak ya, kita masukkan 1, 2, 3. Ya, kita susun dengan baik. 4, 5 ya, 5 roti dan 2 ikan. Nah, sudah jadi tuh anak-anak ya. Nah, inilah kreativitas kita minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, yuk kita berikan persembahan buat Tuhan. Kalian bisa memasukkan persembahan ke kotak yang ada di dekat kantor gereja, atau persembahan kalian juga bisa ditransfer ke rekening gereja. Oh iya, sekarang kalian juga bisa transfer persembahan lewat handphone dengan scan QR code gereja. Persembahan ini bisa dilakukan dengan dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan yang lain-lainnya. Jangan lupa minta tolong papa dan mama untuk memberikan persembahan kalian dengan cara-cara tadi ya. Tuhan Yesus memberkati.